This is my uncle. He is a zookeeper. He feeds the animals every day. He prepares foods and drinks for the animals every morning. He takes care of sick animals regularly. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, how are you today? Halo anak-anakku semuanya, apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat. Before we start our lesson today, let's reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku semuanya, bagi yang belum mempunyai buku, kalian bisa mendownloadnya di deskripsi di bawah ini. Chapter 7, My Uncle is a Zookeeper. Anak-anakku semuanya, di pembelajaran kali ini kita akan mempelajari simple present tense, atau lebih tepatnya kalimat verbal simple present tense. Simple present tense adalah tenses yang digunakan ketika kejadian sedang berlangsung atau present dan kejadian yang berlangsung berulang kali seperti kebiasaan. Tenses ini merupakan tenses yang paling sering digunakan dalam bahasa Inggris. Anak-anakku semua, ada dua bentuk dari tenses simple present tense. Yang pertama kalimat nominal simple present tense, yang kedua kalimat verbal simple present tense. Kalimat nominal simple present tense tidak menggunakan verb, sedangkan kalimat verbal simple present tense menggunakan verb. Di pembelajaran kali ini, kita akan fokus mempelajari kalimat verbal simple present tense. Simple present tense digunakan ketika kita ingin mengungkapkan sebuah fakta, rutinitas atau kebiasaan, perintah atau larangan, dan jadwal tetap. Bagi yang mempunyai buku, silakan buka halaman 91. Please open page 91. Seperti yang kalian lihat, ada dua orang penjaga kebun binatang di sini. Jadi, kita akan mempelajari kalimat simple present tense sesuai dengan kegiatan rutin dari penjaga kebun binatang ini. We will tell what the zookeepers do as their routines. He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang-binatang setiap hari. Every day, setiap hari. She prepares foods and drinks. Dia menyiapkan makanan dan minuman. For the animals, untuk para binatang-binatang, every morning, setiap pagi. Anak-anakku semua, ini adalah contoh dari kalimat simple present tense. Anak-anakku semua, ini adalah rumus dari tenses simple present tense. Jadi, jika kalian ingin membuat kalimat, kalian bisa menggunakan ataupun mengikuti rumus berikut ini. Untuk kalimat positif, subject plus verb s or es plus object. Untuk kalimat negatif, subject plus do or does plus not plus verb one plus object. Untuk kalimat interrogatif atau kalimat tanya, do or does plus subject plus verb one plus object. Jangan lupa tanda tanya. Anak-anakku sekalian, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung apa itu subjek, verb SIS, ataupun objek. Anak-anakku semua, subjek bisa berupa I, you, they, we, she, he, it. I saya, you kamu, they mereka, we kita, she dia perempuan, he dia laki-laki, it kata ganti untuk hewan, benda, dan tumbuhan. Contoh subjek misalnya bear, beruang, atau he,
dia laki-laki. Sedangkan verb S atau IS merupakan verb atau kata kerja untuk tenses simple present tense. Biasanya digunakan untuk menunjukkan kegiatan sehari-hari ataupun rutinitas dari seseorang. Untuk contoh dari verb S atau IS, misalnya feeds, memberi makan. Atau contoh lainnya, membaca, reads, atau menulis, writes, feeds, reads, writes. Baiklah anak-anakku, untuk objek adalah sesuatu yang dikenai tindakan atau dikenai pekerjaan. Contohnya, he feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang-binatang setiap hari. Di sini, penjaga kebun binatang adalah yang melakukan tindakan, yang melakukan pekerjaan, sedangkan beruang ini yang dikenai tindakan ataupun yang dikenai pekerjaan, maka beruang di sini adalah sebagai objek. Sekarang ayo kita buat kalimat berdasarkan rumus simple present tense. Yang pertama, kalimat positif. Untuk kalimat positif atau positive statement, contohnya, he feeds the animals every day. Dia laki-laki, feeds memberi makan binatang-binatang setiap hari. He di sini sebagai subjek, feeds di sini sebagai verb S atau IS ditambah S. The animals ini adalah objek. Every day adalah kata keterangan waktu, yaitu waktunya setiap hari. Simple present tense adalah tenses yang digunakan untuk menunjukkan kejadian yang dilakukan berulang-ulang, ataupun juga bisa setiap hari, ataupun rutinitas. Ini adalah keterangan waktunya. Every day, setiap hari. He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang-binatang setiap hari. Ini untuk kalimat positif. Kita buat kalimat negatifnya. Subjeknya yaitu he. Lalu kita akan tambahkan do atau does. Kita menggunakan does. He does not verb one-nya. Verb one adalah kata kerja bentuk pertama atau kata kerja dasar yang tidak ditambah dengan S atau IS. Verb one-nya berarti adalah feed, tidak menggunakan S. The animal every day. Untuk kalimat negatifnya, he does not feed the animals every day. Dia tidak memberi makan binatang-binatang setiap hari. Anak-anakku semua, mungkin ada beberapa dari kalian yang masih bingung, kapan kita menggunakan do dan kapan kita menggunakan does. Jadi, do dan does tidak memiliki arti, dia hanyalah kata bantu saja. Do digunakan jika subjeknya I, you, they, we. Sedangkan does digunakan jika subjeknya she, he, it. Anak-anak semua, ingat ya, do digunakan jika subjeknya I, you, they, we. Does digunakan jika subjeknya she, he, it. Di kalimat ini, he does not feed the animals every day. Kenapa kita menggunakan does? Karena subjeknya he. Maka kita menggunakan does. He does not feed the animals every day. Baiklah anak-anakku, kita kembali ke materi kita tadi. Selanjutnya yaitu kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Kita ikuti sesuai dengan rumus do atau does yang kita gunakan. Karena subjeknya he, maka kita menggunakan does. Does he, subjeknya he, verb satu apa? Verb satunya berarti feed. Does he feed the animals every day?
Does he feed the animals every day? Apakah dia memberi makan binatang-binatang setiap hari? Jadi, ketika kita ingin membuat kalimat dalam bentuk simple present tense, baik itu kalimat positif, kalimat negatif, ataupun kalimat tanya atau interrogatif, kita bisa membuatnya dengan mengikuti rumusnya. He feeds the animals every day. Dia memberi makan binatang-binatang setiap hari. He does not feed the animals every day. Dia tidak memberi makan binatang-binatang setiap hari. Does he feed the animals every day? Apakah dia memberi makan binatang-binatang setiap hari? Jangan lupa tanda tanya. Baiklah anak-anakku, kita lanjut materi kita. Di sini ada seorang penjaga kebun binatang yang sedang menyiapkan makanan. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia menyiapkan makanan dan minuman untuk binatang-binatang setiap pagi. Sekarang ayo kita buat kalimat negatif dan interrogatifnya. Di sini kalimat positifnya sudah ada ya. She prepares foods and drinks for the animals every morning. Dia perempuan menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi. Jadi kita buat kalimat negatifnya. Subjek, she, subjeknya dia perempuan. Lalu dia menggunakan does karena she menggunakan does. She does not prepare foods and drinks for the animals every morning. Dia tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi. Menggunakan does ya karena subjeknya she. Dan verb one, kata kerja dasar. Yang awalnya menggunakan S-nya kita hapus, jadi prepare. Prepare food and drinks for the animals every morning. Untuk kalimat tanya, does she prepare foods and drinks for the animals every morning? Apakah dia menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi? Jika kalian ingin menjawabnya, untuk jawaban, kalian bisa tulis jawabannya seperti ini. Yes, she prepare. Kita ambil aja kalimat positif. Yes, she prepares food and drinks for the animals every morning. Ya, dia menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi. Atau jika pertanyaannya seperti ini dan kalian ingin jawab tidak, no, nah ini kita hapus, ini kita hapus, lalu kita bisa ambil yang di kalimat negatifnya. Pertanyaannya, does she prepare foods and drinks for the animals every morning? Apakah dia menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi? Dan kalian ingin menjawab tidak? Tidak. Dia tidak menyiapkan makanan dan minuman untuk para binatang setiap pagi. Baiklah anak-anakku, kita lanjut materi kita. Selanjutnya, silakan buka halaman berikutnya, page 92, halaman 92. Di sini ada penjaga kebun binatang yang sedang membersihkan kandang dari harimau. They clean the animals' cage every morning. Mereka membersihkan kandang binatang setiap pagi. They clean the animals' cage every morning. Mereka membersihkan kandang-kandang para binatang setiap pagi. Lalu untuk kalimat negatifnya, they do not clean the animals' cage every morning. Mereka tidak membersihkan kandang dari binatang-binatang setiap pagi. Nah, kenapa dia menggunakan do dan tidak menggunakan does? Dikarenakan subjeknya they, maka kita menggunakan do. They do not clean the animals' cage every morning. Do they clean the animals' cage every morning? Apakah mereka membersihkan kandang para hewan setiap pagi? Lanjut, they wash the animals every day. Mereka membersihkan ataupun memandikan para binatang
setiap hari. Selanjutnya ada she takes care of sick animals regularly. Dia merawat para binatang yang sakit secara rutin. Selanjutnya ada he regularly repairs the animals' cage. Dia laki-laki secara rutin memperbaiki kandang-kandang para binatang. Ini adalah vocabulary dari adverb of time in simple present. Every morning, every afternoon, every evening, every early morning. Every morning setiap pagi, every afternoon setiap siang, every evening setiap malam, every early morning setiap subuh, every day setiap hari, every month setiap bulan, every year setiap tahun, once a day sekali sehari, once a week sekali seminggu, once a month sekali sebulan, once a year sekali setahun. Contoh lainnya adverb of time in simple present tense, always, selalu, usually, biasanya, never, tidak pernah, sometimes, kadang-kadang, generally, pada umumnya, often, sering, seldom, jarang. Oke, the next, the use of verb s or es. Kapan kita menambahkan s atau kapan kita menambahkan es di verb tersebut. Oke, yang pertama, jika memiliki akhiran ch, o, sh, ss, x, dan y, maka ditambah is. Contohnya, watch, ch. Jika akhirannya ch, maka ditambah is. Jadi, watches. Watch jadi watches. Jika verbnya do yang berakhiran o, maka ditambah is. Do menjadi does. Wash, jika verbnya berakhiran sh, maka ditambah is. Jadi, wash menjadi washes. Jika verb berakhiran ss, maka ditambah is. Kiss menjadi kisses. Selanjutnya, jika verb berakhiran x, maka ditambah is. Mix menjadi mixes. Ini adalah penggunaan penambahan is pada verb. Ingat, yang menggunakan verb s atau is hanya jika subjeknya she, he, it. Penambahan s atau is pada verb. Yang kedua, jika hanya memiliki 3 huruf dan huruf sebelumnya terdapat 2 huruf konsonan yang berakhiran huruf y. Maka huruf y diganti dengan huruf i plus is. Contohnya, jika hanya memiliki 3 huruf, 1, 2, 3. Dan huruf sebelumnya terdapat 2 huruf konsonan, 2 huruf konsonan, 2, 1, 2. C, R, 2 huruf konsonan. Yang masih belum tahu apa itu konsonan, konsonan adalah huruf selain a, i, u, e, o. Oke, kita ulangi. Jika memiliki 3 huruf, 1, 2, 3, dan huruf sebelumnya terdapat 2 huruf konsonan, 2, C, R, 2 huruf konsonan, yang berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y diganti dengan huruf I, Y diganti I, dan ditambah es, tambah is. Jadi, cry menjadi cries, fly menjadi flies. Oke, the next, penambahan huruf S atau IS pada verb jika huruf yang berakhiran Y atau Y dan sebelum huruf tersebut merupakan huruf vokal. Yang masih belum tahu apa itu huruf vokal? Vokal adalah huruf hidup atau A, I, U, E, O. Berarti bukan konsonan karena konsonan selain A, I, U, E, O. Maka ditambah S. Contohnya, play. Jika huruf yang berakhir Y atau Y dan sebelum huruf tersebut A berarti merupakan huruf vokal. A itu huruf vokal karena A, I, U, E, O termasuk huruf vokal. Maka ditambah S. Play menjadi plays. Destroy menjadi destroys. Buy menjadi buys. The next, penambahan S atau IS pada verb terjadi jika
Selain kata kerja yang akhirnya telah disebutkan sebelumnya, berarti peraturan nomor 123, maka hanya cukup ditambahkan s. Sleep menjadi sleeps, give menjadi gives, want menjadi wants, drink menjadi drinks. Baiklah anak-anakku semua, sekian materi kita hari ini. That's all for today. Let's close our class by reciting Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.